Halo, shalom semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai media dan teknologi pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada materi yang lebih lanjut, ya, alangkah baiknya kalau kita eh, mengetahui dulu apa sih atau apa makna media itu sendiri. Media pada dasarnya, teman-teman semuanya, adalah merupakan saluran komunikasi atau medium, sarana untuk mendeliver message, pesan dari si sumber kepada si receiver atau penerima pesan. Nah, oleh karenanya dalam konteks pembelajaran teman-teman semuanya, media haruslah mensupport proses pembelajaran. Jadi tidak secanggih apapun media itu dikatakan baik kalau tidak mensupport pembelajaran. Atau setradisional apapun media tidak dianggap baik kalau tidak mensupport pembelajaran. Jadi intinya media tujuannya adalah mendukung, mensupport proses pembelajaran, membuat siswa lebih mudah belajar, lebih mudah memahami materi yang akan dideliver, yang akan disampaikan oleh pengajar. Selanjutnya, kalau kita ketahui di dalam konteks pembelajaran, apa sih pembelajaran itu sebenarnya? Teman-teman semuanya, pembelajaran itu merupakan sebagai proses yang unik, teman-teman, ya. Karena pembelajaran itu sendiri akan merupakan upaya yang komprehensif dari guru, ya, atau dari instruktur untuk membuat orang belajar, mempengaruhi siswa untuk belajar. Indikatornya dua, mereka belajar sesuatu yang baru atau mempelajari dengan cara yang lebih efisien. Itu pembelajaran. Nah, kemudian dalam konteks ini, apa sih belajar itu sendiri? Belajar dalam paradigma konstruktivistik adalah merupakan sebagai pengaitan, ya, ini teori konstruktivistik yang juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kognitivistik, ya, kognitivisme, bahwa mengaitkan pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif siswa yang sudah dimiliki siswa, sehingga teman-teman semuanya ini ada pengaitan, ya, sesuatu yang baru, pengetahuan yang baru, pemahaman yang baru kepada apa yang sudah ada dalam siswa, gitu ya, sehingga semakin dia kuat, semakin dia mantap, gitu ya, dalam struktur kognitif siswa, maka akan menjadi pengetahuan yang lebih permanen dalam diri siswa. Nah, semua upaya dilakukan untuk tujuan ini. Ini peran guru, peran kita sebagai seorang guru yang sulit digantikan oleh teknologi, ya, karena masing-masing konteks itu berbeda, masing-masing kondisi pembelajaran berbeda, gitu ya, sehingga diperlukan analisis yang lebih komprehensif dari si guru. Nah, ini pentingnya teman-teman semuanya kita mempelajari teknologi pembelajaran. Jadi tidak sekedar kita membuat media yang canggih, membuat media yang hebat-hebat, tetapi apakah media tersebut mensupport pembelajaran atau tidak, atau membuat siswa belajar atau tidak, itu kata kuncinya. Selanjutnya, ini yang penting yang kita mesti teman-teman pelajari. Jadi kalau kita bicara mengenai pembelajaran, kita perlu merancang. Ini yang pertama, teman-teman, merancang pembelajaran. Nah, dalam merancang pembelajaran ada berbagai macam cara atau metodologi. Nah, metode yang terkenal dan saya sangat setuju dengan metode ini karena sering kita gunakan. Yang pertama adalah metode ADI, yaitu yang pertama melakukan analisis, design, baru development, implementation, and evaluation. Jadi paling tidak ada 5 hal. Nah, apa itu analisis? Analisis, teman-teman semuanya, seorang guru, seorang instruktur harus bisa menganalisis kebutuhan siswa atau kondisi pembelajaran siswa. Apa kondisi itu? Kondisi itu yang pertama mengenai siapa yang kita akan ajar itu. Level apa, tingkatan apa yang kita akan ajar itu. Lalu sebagian besar gaya belajarnya seperti apa? Ini yang pertama mengenai kondisi siswa, ya. Lalu yang kedua, tujuan pembelajarannya apa?
tujuan belajarannya apa, ini akan menentukan medianya apa, akan menentukan strategi pembelajarannya apa, akan menentukan evaluasinya bagaimana. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran itu. Tujuannya itu based on pemecahan masalah atau kepada hanya pemahaman atau hanya menghafal gitu, atau mengerjakan sesuatu, atau memang tujuannya adalah untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek itu misalnya gitu ya, itu akan menentukan strategi. Otomatis strategi juga akan mempengaruhi media yang akan digunakan. Sehingga teman-teman semua, ini kata kuncinya. Jadi media pembelajaran pasti dan harus dikaitkan dengan analisis pembelajaran. Ya, jadi menganalisis masalah pembelajaran untuk mengidentifikasi capaian pembelajaran. Lalu yang kedua, setelah kita menganalisis tujuan pembelajaran, baru kemudian kita akan masuk kepada desain. Baru kita akan mendesain. Oh, kita tahu kondisi pembelajarannya seperti ini, kebutuhannya seperti ini, lingkungan belajarnya seperti ini, sarana prasarana yang ada seperti ini. Itu ada hasil analisis, ya. Tujuan pembelajaran seperti ini, siswa yang akan belajar seperti ini, ya, sehingga kondisi atau analisis belajar di desa berbeda dengan analisis pembelajaran yang ada di kota. Desainnya pun juga akan berbeda karena kondisinya berbeda. Ya, yang kedua adalah mendesain. Selanjutnya setelah kita menganalisis, yang kedua adalah mendesain. Bagaimana mendesain pembelajaran itu meliputi perencanaannya bagaimana. Ya, kalau orang mengatakan kita kurikulumnya gitu ya, atau silabusnya gitu ya, session plan, lesson plan. Baru kemudian setelah kita mendesain pembelajaran itu nanti misalnya pembelajaran saya akan desain dengan blended learning misalnya, yaitu pembelajaran campuran ya, ada daring, ada luring. Kapan itu daring, kapan itu luring, berapa persen itu daring, berapa persen itu luring. Atau saya mau desain dalam flip classroom, yaitu kelas terbalik, misalnya seperti itu. Semuanya didapat dari hasil analisis. Nah, setelah kita mengetahui desainnya dari awal sampai dengan akhir, kita bisa mendesain pembelajarannya, ya. Ataukah Anda ingin mendesain problem based learning? Jadi selama pembelajaran maka problem based learning, problem atau masalah yang kita ajukan di dalam kelas itu untuk dianalisis oleh siswa. Kemudian yang ketiga, setelah kita menentukan desainnya sampai kepada tahap perencanaan pembelajaran dengan sangat rigid, dengan sangat detail gitu, sampai kepada cara evaluasinya bagaimana, karena tergantung tujuannya tadi ya, evaluasi tergantung dari tujuannya. Evaluasinya bisa berbeda ketika tujuan pembelajarannya berbeda. Ketika tujuan pembelajaran penekanannya kepada aspek kognitif, maka evaluasinya juga pada aspek kognitif saja. Beda kalau tujuan pembelajarannya itu pada aspek kognitif dan afektif atau pada psikomotor. Ini kan akan menentukan. Ini ada pada desain. Ya. Jadi setelah menentukan silabus, kemudian RPS atau RPP atau lesson plan, session plan gitu ya, seperti itu. Setelah itu ada evaluasi. Nah, setelah itu juga perlu mendevelop. Apa yang perlu kita develop? Salah satunya adalah materi ajar atau bahan ajar dan media untuk mereka bisa belajar. Nah, media untuk belajar itu bisa kita develop dengan berbagai macam cara, entah itu cara digital maupun cara-cara non-digital. Ya, demikian juga untuk bahan pembelajaran ya, materi ajarnya bisa dengan digital, bisa dengan non-digital. Disinilah pentingnya kita memahami. Jadi kita tidak sembarangan membuat media pembelajaran, tetapi kita harus media yang kita buat, kita pastikan itu sudah melalui proses tahapan analisis ya, dan sesuai dengan desain atau strategi pembelajaran yang akan kita gunakan nanti. Nah, setelah itu masuk kepada implementation. Nah, di dalam implementasi perlu manajemen ya, presensinya, kemudian perlu di situ berapa jamnya, berapa waktu mereka belajar ini, berapa waktu mereka diskusi, berapa waktu mereka ada di luar kelas, di dalam kelas dan sebagainya. Dalam implementasi perlu adanya pengetahuan mengenai manajemen kelas. Nah, itu juga penting. Ya. Nah, setelah implementasi tentu saja kan ada evaluasi ya. Nah, evaluasi itu bukan evaluasi yang hanya sifatnya kepada siswa, tapi evaluasi yang sifatnya itu bisa menyeluruh ya kepada proses pembelajaran itu sendiri. Apakah proses pembelajaran itu sendiri sudah
sesuai ya ataukah belum ya. Sehingga untuk proses berikutnya ini menjadi bagian dari analisis pembelajaran. Sehingga dengan konsep sistem double loop seperti ini, maka kita akan membuat pembelajaran lebih efektif, lebih baik lagi di waktu-waktu berikutnya. Ini penting sekali teman-teman untuk mengetahui model pembelajaran. Nah, sehingga kalau kita secara singkat teman-teman semuanya, variabel pembelajaran paling tidak ada 3 hal ya, yang tadi kita sudah bahas. Jadi yang pertama adalah kondisi pembelajaran, yang kedua metode atau strategi pembelajaran, yang ketiga adalah hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Ya tentu saja ini ada dalam desain tadi ya, ada dalam ada dalam bagian desain pembelajaran. Jadi pertama yang harus kita lihat adalah kondisi pembelajaran. Media pembelajaran tidak efektif untuk semua kondisi. Media efektif pada kondisi-kondisi tertentu. Sehingga hasil analisis kita pada kebutuhan pembelajaran akan menentukan media apa yang cocok untuk strategi yang kita pilih berdasar pada hasil analisis pembelajaran kita. Teman-teman, jadi kesimpulannya, media pembelajaran itu disebut baik kalau media itu mendukung pembelajaran. Media pembelajaran secanggih apapun tidak bisa dikatakan baik kalau media itu tidak mensupport pembelajaran atau tidak membuat orang bisa mudah untuk belajar atau meningkatkan hasil belajar. Sehingga teman-teman harus sangat hati-hati dalam membuat media pembelajaran. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Ketemu lagi di waktu berikutnya.